Bab 871. Pemikiran Tuan Su sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Ayah lelaki tua itu pernah berperang. Perbedaan antara medan perang dan pusat perbelanjaan adalah bahwa setiap orang berjuang keras sepanjang waktu di medan perang. Oleh karena itu, filosofi bisnisnya juga sangat sederhana. Selama itu adalah lawannya, dia harus bekerja keras sampai mati. Memilih salah satu antara keluarga Ito dan keluarga Takahashi, lalu membunuh yang lain, di mata Pasu, ibarat melaut, ada dua kapal di pantai, tapi yang dibutuhkan hanya satu untuk melaut. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Orang awam memilih perahu yang mereka sukai, lalu naik ke kapal dan berlayar. Orang pintar memilih perahu dengan kinerja komprehensif terkuat setelah penelitian mendetail. Orang yang cerdas dan kejam akan memilih salah satu dengan kinerja keseluruhan terkuat, dan kemudian menenggelamkan yang lain sebelum berlayar. Alasannya karena jika Anda hanya memilih satu kapal untuk dinaiki, kapal yang tersisa akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Pesaing mungkin akan mengejar ketinggalan, dan pada akhirnya meninggalkan bahaya tersembunyi bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, jika Anda memilih untuk menaiki satu kapal dan kemudian menjegal kapal lainnya, Anda tidak perlu khawatir lawan akan menyusul Anda. Saat itu, lawan hanya bisa memandangi lautan di pinggir pantai dan menghela nafas, tertinggal jauh. Rutinitas ini sangat sederhana dan kasar, namun juga sangat efektif. Su Soudao, dan bahkan Su Zifei dan Su Ziyu, semuanya lahir di masa damai. Setelah terlalu lama hidup di masa damai, mereka perlahan-lahan kehilangan darah generasi tua. Namun, ketika Su Soudao memberitahukan keputusan lelaki tua itu, Su Ziyu adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berkata dengan penuh pencerahan, "Ayah, strategi kakek sangat luar biasa. Ini tidak hanya akan memutus jalur keluarga Ye, tetapi juga meningkatkan pengaruh kita di Jepang. Saya masih khawatir tentang keluarga Takahashi dan keluarga Ito sebelumnya. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tidak peduli yang mana yang Anda pilih, sayang sekali jika Anda menyerahkan yang lain. Jika Anda memenangkan salah satu dari mereka dan kemudian bekerja sama untuk mencaplok yang lain, itu akan menjadi sempurna." Su Soudao bersenandung, dan berkata dengan sangat serius, "Zifei, Ziyu, kalian berdua harus ingat bahwa musuh terbesar keluarga Su kita di masa lalu, sekarang, dan 10 tahun ke depan adalah keluarga Ye. Jadi, apapun bidang yang kita tekuni di masa depan, kita harus berpegang pada satu prinsip, jika keluarga Ye juga ada di bidang ini, maka prioritas pertama adalah membunuh keluarga Ye. Jika keluarga Ye belum memasuki bidang ini, lapangan belum, maka kita akan melakukannya. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah keluarga Ye masuk. Meskipun aliansi anti-Ye telah hilang, kami masih ingin menghajar keluarga Ye sampai mati. Hanya dengan cara ini kami dapat mencegah keluarga Ye memimpin pembentukan aliansi anti-Soviet untuk menghadapi kami di masa depan. Apakah kamu mengerti?" Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berkata pada saat yang sama, "Dimengerti." Su Soudao mengangguk dan melanjutkan, "Kamu harus lebih memikirkan, tidak hanya tentang tata letak strategis kakekmu, tetapi juga pengaturan taktisnya." Generasi tua mengatakan bahwa pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Pusat perbelanjaan pada waktu itu, dalam hal kekejaman, tidak kalah dengan medan perang. Namun sejak Perang Dunia II, dunia pada umumnya damai selama beberapa dekade. Orang-orang sudah terlalu lama merasa nyaman, dan pertumpahan darah mereka semakin melemah. Kesenjangan antara pusat perbelanjaan dan medan perang menjadi semakin besar, lebih luas dan lebih luas. Petik 2. Su Ziyu berkata dengan serius, "Ayah, kamu benar, dalam hal darah dan sifat serigala, aku dan kakakku harus berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya." Su Soudao dalam video itu mengangguk dan berkata dengan penuh penghargaan, "Bagaimanapun, masa depan keluarga Su adalah milik generasi Anda. Jika kalian berdua dapat menemukan roh berdarah leluhur Anda, keluarga Su tidak lagi hanya menjadi satu orang yang berdiri di atas dunia. Harapan yang luar biasa, biarkan keluarga Su berdiri di puncak dunia mulai saat ini." Kata-kata ini terus melekat di telinga Su Ziyu dan Su Zifei. Namun, Su Zifei tidak mengetahui bahwa saat ini, ada sosok gelap menempel di dinding di luar kamarnya seperti tokek. Sosok ini memegang penguat suara yang dirancang khusus untuk mata-mata, dan merekam semua suara dari konferensi video keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang. Dan sosok tersebut adalah Master Ninjutsu dari keluarga Takahashi, Teng Lin Zengte.
Takahashi Machi mengetahui bahwa dia kebetulan berada di hotel aman, jadi dia memintanya untuk memantau Suzy Fei, sebagai pihak A dan pihak B yang akan memulai negosiasi kerjasama. Jika mereka bisa mengetahui kartu truf pihak lain dan harga murah di maju, mereka pasti tidak menguntungkan. Dalam negosiasi bisnis, ketakutan terbesar adalah kehilangan kartu truf Anda. Hal yang sama terjadi di meja poker. Saat Anda bermain dengan orang lain, jika Anda bisa mengetahui kartu lawan Anda tidak akan pernah kalah, walaupun kartunya tidak sebagus milik lawan Anda bisa keluar terlebih dahulu. Jika Anda bisa mengetahui kartu lawan Anda maka Anda tidak akan pernah tertipu oleh lawan Anda. Jika lawan sedang memegang kartu kecil untuk dipamerkan, Anda bisa melihatnya sekilas. Seringkali Anda jelas-jelas memegang kartu terbesar dalam permainan tersebut, namun Anda tidak dapat menghasilkan uang. Alasannya karena Anda tidak dapat menebak kartu truf lawan dan kualitas psikologis Anda yang kurang kuat sehingga Anda takut dengan kartu tersebut, gertakan lawan dan tinggalkan permainan lebih awal. Oleh karena itu, Takahashi Machi sangat ingin melihat kartu truf keluarga Su. Namun, ketika Tenglin Zhengze mengirimkan rekaman itu kepadanya, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Ternyata kartu truf keluarga Su bukan sekedar kartu bagus, tapi kartu pembunuh. Terutama strategi Pasu, jika Anda memilih Takahashi, Anda akan membunuh Ito, jika Anda memilih Ito, Anda akan membunuh Takahashi. Takahashi Machi merasa punggungnya agak dingin, dia duduk di kursi sendirian dan mengutuk dalam hatinya, orang tua dari keluarga Su itu hanyalah binatang tua sialan. Sejujurnya, saya telah bertarung dengan keluarga Ito selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berpikir untuk memusnahkan pihak lain. Cukup dengan menginjaknya dan menang melawan dia. Tapi Tuan Su begitu kejam sehingga dia ingin membunuh keluarganya sendiri atau keluarga Ito hanya untuk menghentikan mundurnya pesaingnya. Yang lebih penting adalah aku tidak punya pilihan sama sekali. Jika aku dipilih oleh keluarga Su dan keluarga Su memintaku bergabung dengan mereka untuk membunuh keluarga Takahashi, bolehkah aku menolak? Jika aku menolak, dia akan berbalik dan pergi ke keluarga Ito. Ayo kita singkirkan bersama. Memikirkan hal ini, Machi Takahashi menyeka keringatnya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Su apapun yang terjadi. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Su dan keluarga Ito bersatu, jika tidak, kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Alasan utama Takahashi Machi begitu ketakutan adalah karena kekuatan keluarga Takahashi masih tertinggal jauh dari keluarga Su. Dalam beberapa tahun terakhir, pola perkembangan ekonomi internasional adalah Tiongkok tumbuh pesat, sementara negara-negara lain mengalami stagnasi atau kemunduran. Jepanglah yang akan mundur jika tidak maju. Dalam beberapa tahun terakhir, GPD Jepang malah menurun, bukannya meningkat. Pada tahun 2011 masih mencapai 6 triliun dolar, namun ketika mencapai titik terendah pada tahun 2018 hanya di atas 4 triliun dolar. Seiring dengan mundurnya perkembangan ekonomi Jepang, keluarga-keluarga Jepang ini juga mengalami kerugian yang besar. Kekuatan mereka saat ini jauh tertinggal dari keluarga-keluarga terkemuka di Tiongkok, dan hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga-keluarga terkemuka di Tiongkok. Kemudian, Takahashi Makoto punya ide di benaknya. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyerang keluarga Ito seperti keluarga Su menyerang keluarga Ye. Jika keluarga Su ingin menenggelamkan kapal keluarga Ye, mereka sendiri yang akan menenggelamkan kapal keluarga Ito. Bab 872. Ketika Takahashi Machi membuat keputusan batin, operasi putranya Takahashi Eikichi juga telah selesai. Melihat putranya yang kedua tangannya diplester didorong keluar dari ruang operasi oleh dokter, jantung Takahashi berdebar-debar. Dia berharap bisa segera memotong bajingan yang melukai putranya menjadi beberapa bagian. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, yang terpenting saat ini adalah memutuskan kerjasama dengan keluarga Su secepatnya. Jika tidak, jika keluarga Su bekerja sama dengan keluarga Ito, Andalah yang kurang beruntung. Oleh karena itu, dia tidak berani menimbulkan masalah apapun saat ini dan hanya bisa memilih untuk menanggungnya untuk saat ini. Untungnya, Tenglin Zhengze sudah menemukan jejak pihak lain dan terus mengawasinya. Oleh karena itu, dia yakin orang tersebut sudah tidak bisa melarikan diri, hanya masalah waktu saja dia akan mati. Lengan Takahashi Eikichi dibius lokal, sehingga otaknya masih sadar ketika melihat ayahnya menunggu di luar ruang operasi. Ia merasa terharu dan sedih, dan air mata langsung mengalir di wajahnya. Ayah, Yinji tidak berbakti dan telah menyusahkanmu.
Takahashi Machi melambaikan tangannya dan menghela nafas, aku tidak bisa menyalahkanmu dalam masalah ini. Istirahatlah yang baik selama 2 hari ini. Saat kondisimu stabil, aku akan mengantarmu pulang dan memulihkan diri. Takahashi Eikichi mengangguk cepat. Anak-anak selalu menyadari hangatnya rumah hanya setelah mereka terluka di luar. Kini Takahashi Eikichi hanya ingin pulang dan menjilat lukanya. Pada saat ini, seseorang berlari dengan cepat dan berkata dengan hormat kepada Machi Takahashi, "Presiden, Takehiko Ito mengirim seseorang untuk mengirim bunga dan keranjang buah untuk menyampaikan belasungkawa." "Ito Takehiko." Begitu Takahashi Machi mendengar 4 kata tersebut, alisnya langsung berkerut. Segera, dia berteriak dengan suara dingin, "Huff. Berdasarkan pemahaman saya tentang bajingan Takehiko Ito ini, dia pasti mengejek dan menertawakan saya ketika dia mengirim bunga dan keranjang buah. Terakhir kali putrinya terluka parah setelah pertandingan di Tiongkok ketika saya kembali ke rumah dan menjalani perawatan di Tokyo. Saya juga mengiriminya bunga dan sekeranjang buah untuk menertawakannya, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengambil kembali tempatnya secepat itu." Takahashi Eikichi, yang lengannya diplester, berkata dengan marah, "Ayah. Bajingan tua Ito Takehiko itu adalah pria pendendam. Konon dia melemparkan semua keranjang bunga dan buah yang kamu kirim ke rumah sakit terakhir kali. Tempat sampah, kali ini dia mengikuti pola yang sama dan jelas bahwa dia sengaja menamparkan wajahku. Kali ini aku kehilangan muka sebesar itu, aku tidak tahu bagaimana bajingan ini akan mempermalukanku di masa depan." Takahashi Makoto tersenyum canggung dan menghibur, "Nak, kamu tidak perlu terlalu marah. Mungkin Takehiko Ito tidak bermaksud apa-apa lagi dan hanya ingin menyampaikan belasungkawa." Takahashi Eikichi bertanya kepadanya, "Ayah, apakah kamu percaya ini? Putrinya terluka. Bagaimana mentalitasmu dalam mengirimkan bunga dan sekeranjang buah? Bukankah hanya untuk mengejek dan menonton pertunjukan?" Takahashi Machichi mencibir, "Kamu benar, aku melakukannya untuk mengejeknya." Eikichi Takahashi berkata dengan wajah sedih, meskipun video cedera Nanako Ito tersebar ke seluruh Jepang, orang-orang di seluruh Jepang menghormatinya dan merasa kasihan padanya. Banyak penggemar juga meluncurkan aktivitas online untuk melindunginya dan mendoakannya. Tapi kali ini saya terluka, dan semua orang di Jepang menertawakan saya. Saya sangat malu kali ini. Saat dia mengatakan ini, Takahashi Eikichi tidak bisa memikirkannya dan menangis sejadi-jadinya. Tidak heran jika dia terlalu rapuh. Bagaimanapun, dia adalah suami nasional Jepang sebelumnya. Banyak wanita yang tergila-gila padanya dan memanggilnya suami di internet. Tanpa diduga, dalam sekejap, dia akan dipukuli sampai mati di depan seluruh negeri. Kejadian ini bisa dikatakan telah merusak wajah seumur hidup. Terlebih lagi, hampir tidak ada peluang untuk mendapatkan kembali wajah ini. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Ye Chen, itu akan sia-sia. Lagi pula, situasi tragis pemukulannya sudah diketahui semua orang di Jepang, dan itu masih mengakar kuat di hati masyarakat. Ekspresi Takahashi Machi juga jelek, saat dia sedang memikirkan bagaimana cara menghibur putranya, tiba-tiba ponselnya berdering. Takahashi Machi mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor asing, jadi dia menekan tombol untuk menjawab panggilan tersebut. Segera setelah itu, suara Takehiko Ito terdengar dari ujung lain telepon. "Oh, Saudara Takahashi, saya dengar Tuan Ling dipukuli di Tokyo hari ini." Suara Takehiko Ito terdengar agak khawatir pada awalnya, tapi siapapun yang punya sedikit otak bisa mengatakan bahwa suara itu hanya sarkastik. Takahashi Machichi berkata dengan wajah gelap, "Ito, aku ingat aku menyimpan nomor ponselmu. Ada apa? Apakah kamu mengganti nomormu?" "Tidak," Takehiko Ito berkata sambil tersenyum, "nomor ponsel saya masih sama seperti dulu. Yang saya gunakan sekarang adalah ponsel asisten saya. Saya tidak takut menggunakan ponsel saya sendiri untuk menelepon Anda. Kapan kamu lihat namaku, aku minta maaf untuk menjawabnya." Hahaha. Ekspresi Takahashi Machi langsung menjadi gelap. Takehiko Ito benar, jika dia tahu itu dia yang menelepon, dia tidak akan menjawab panggilan itu bahkan sampai mati. "Aku tidak menyangka kalau omong kosong ini akan seburuk itu. Apakah karena dia mengganti nomor teleponnya dan meneleponku hanya untuk mengejekku secara langsung di telepon?" Ketika Takehiko Ito melihat Takahashi Machi tidak berbicara, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Takahashi, kenapa kamu tidak bicara? Menurutmu apakah sulit bagi anakmu untuk dipermalukan di rumah?" Takahashi Machichi tidak tahan lagi dan bertanya, "Ito, ada apa denganmu? Jika tidak,
aku akan menutup telepon. Jangan, Takehiko Ito berkata sambil tersenyum, Takahashi. Aku menelepon ke sini terutama karena aku merasa tidak layak untukmu dan putramu. Soalnya, cederanya sama. Saat putriku terluka, seluruh Jepang ada di sini kenyamanan dia dan menyemangatinya. Tapi setelah putramu terluka, seluruh Jepang menertawakannya, dan para netizen sangat membencinya. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya secara berbeda, bukan? Takahashi Makoto mengertakkan giginya dengan marah dan berkata dengan suara dingin, Takehiko Ito, menjauhlah sejauh mungkin. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ketika Takehiko Ito mendengar Takahashi Machi dimarahi, senyumnya menjadi sedikit lebih tebal dan dia berkata dengan gembira, Takahashi, ada ungkapan di Tiongkok yang sempurna untuk menggambarkanmu sekarang. Tahukah kamu apa itu? Takahashi Machichi berteriak dengan marah, aku tidak ingin tahu, keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, Machi Takahashi langsung menutup telepon. Namun, tak lama setelah panggilan ditutup, ponselnya menerima pesan. Isi pesannya adalah, Saudara Takahashi, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Anda benar-benar harus mengubah emosi Anda di masa depan. Jika tidak, Anda akan dengan mudah menderita kerugian yang sama seperti yang baru saja diderita putra Anda. Yingji masih muda dan dia telah kehilangan 2 tahun. Satu lengan bukanlah apa-apa, tetapi kamu semakin tua dan jika 2 lenganmu patah, kamu mungkin tidak dapat pulih dalam hidup ini. Melihat hal tersebut, Takahashi Machichi sangat marah. Saat ini, telepon menerima pesan teks lain. Itu masih dari Takehiko Ito. Oh, omong-omong. Ungkapan Cina yang paling cocok untuk menggambarkan Anda adalah, seekor anjing melompati tembok dengan tergesa-gesa. Takahashi Makoto sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia tiba-tiba menjatuhkan ponselnya ke tanah, menghancurkannya 4 kali, dan mengutuk dengan histeris, Takehiko Ito, bajingan sialan. Aku, Takahashi Makoto, tidak akan pernah menjadi manusia kecuali aku membalas dendam untuk ini. Petik 2. Saat ini, Takahashi Machi merasakan niat membunuh terhadap Takehiko Ito untuk pertama kalinya. Bab 873. Selama beberapa tahun terakhir, Machi Takahashi dan Takehiko Ito bertarung secara terbuka dan diam-diam. Bisa dibilang selama bertahun-tahun, keduanya menganggap satu sama lain sebagai pesaing terbesar mereka. Tapi Takahashi Jinao dan Ito Takehiko juga memiliki usia yang hampir sama tahun ini. Mereka semua lahir di masa sulit ketika Jepang paling tertekan dan paling tidak percaya diri setelah perang, dan kemudian tumbuh dalam damai, sehingga mereka tidak lagi memiliki sifat berdarah dan serigala seperti generasi tua. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka hanya bersaing di bidang komersial, tidak ada yang pernah berpikir untuk mengalahkan pihak lain sampai mati. Ini seperti bos Alibaba dan bos Tencent, meski sepanjang hari mereka bersaing ketat di berbagai bidang. Namun semua orang tetap mematuhi hukum dan peraturan. Meskipun mereka tidak senang satu sama lain, setiap orang masih dapat menjamin kesopanan dan aturan dasar. Itulah lelucon yang sering diucapkan di internet, dengan senyuman di wajahku, hatiku merasa sangat bahagia. Petik 2. Namun, setelah menguping konferensi video keluarga Su, Takahashi Machi terkejut. Saya juga merasakan kebangkitan pencerahan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Kini, ia tak ingin lagi menggunakan model taat hukum sebelumnya untuk bersaing dengan Takehiko Ito. Sekarang dia berharap Takehiko Ito menghilang dari dunia ini. Lebih tepatnya, dia berharap seluruh keluarga Ito menghilang dari dunia ini. Dengan begitu, keluarga Takahashi tidak lagi mendapat kendala atau batu sandungan di Jepang. Dalam hati Takahashi Machi, daftar kematian telah dibuat. Orang pertama dalam daftar kematian ini adalah Takehiko Ito. Peringkat kedua adalah Ye Chen, yang telah melumpuhkan lengan putranya. Dia berpikir membunuh Ye Chen akan mudah. Namun sulit untuk membunuh Takehiko Ito. Karena Ye Chen hanyalah seorang ahli bela diri dari Tiongkok, dan dia telah diincar oleh ahli ninjutsu miliknya sendiri, dan dia dapat membunuhnya kapan saja. Namun, tidak mudah membunuh Takehiko Ito. Bagaimanapun, keluarga Ito telah sangat terlibat di Jepang selama bertahun-tahun, dan sama kuatnya dengan keluarga Takahashi. Mereka juga memiliki personel keamanan yang lengkap ketika mereka datang dan pergi. Yang lebih penting, dia memiliki status sosial yang tinggi di Jepang, dan dia ingin membunuhnya. Jangan pernah menggunakan kekerasan secara langsung, jika tidak maka kemungkinan besar akan membawa bencana bagi diri Anda sendiri.
Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menggabungkan kekuatan dengan keluarga yang lebih kuat untuk terus menekan kekuatan keluarga itu. Pertama, singkirkan dia dari keluarga teratas di Jepang. Ketika dia menjadi keluarga kelas 2 atau 3, tidak ada yang akan begitu peduli dengan hidup atau matinya. Dan kekuatannya secara keseluruhan akan menurun secara signifikan. Akan mudah untuk membunuhnya saat itu. Oleh karena itu, saya ingin membunuh Takehiko Ito. Kita harus bergabung dengan keluarga Su. Pada analisa akhir, menurutnya kerjasama dengan keluarga Su ini hanya bisa berhasil dan tidak bisa gagal. Teng Lin Zhengze dan ketiga adik laki-lakinya mengintai di posisi masing-masing sepanjang malam. Malam itu, mereka berempat bekerja dalam 2 shift, dan 1 orang lagi mengikuti mereka setiap 4 jam untuk memastikan mereka berempat mendapat istirahat yang cukup. Mereka mengira semuanya telah dilakukan dengan sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya sudah di bawah kendali Ye Chen. Alasan mengapa Ye Chen tidak melakukan apapun. Alasan utamanya adalah untuk memanfaatkan situasi terlebih dahulu, dan pada saat yang sama tidak membuat musuh waspada untuk saat ini. Dia tidak ingin menyerang para ninja di Tokyo. Ini, terutama karena dia harus mengunjungi beberapa kota berikutnya. Jika ninja dari keluarga Takahashi terbunuh sekarang, keluarga Takahashi pasti akan menempelkannya seperti plester kulit anjing, yang akan membawa banyak ketidaknyamanan dan masalah bagi diri mereka sendiri. Daripada melakukan ini, lebih baik biarkan keempat ninja ini mengikuti Anda sepanjang waktu, lalu mencari peluang untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jam 8 pagi, Ye Chen bangun dan mandi. Setelah sarapan, iring-iringan mobil Chen Zekai sudah siap di bawah. Pekerjaan Paul telah berakhir, jadi Ye Chen mengatur agar dia kembali ke Jinling terlebih dahulu agar tidak menunda pekerjaan lain di firma hukumnya. Setelah iring-iringan mobil menyuruh Paul pergi, membawa Ye Chen, Wei Liang, Chen Zekai, Kobayashi Ichiro dan lainnya, mereka langsung meninggalkan Tokyo dan menuju Yokohama. Teng Lin Zhengze dan adik laki-lakinya mengikutinya sepanjang jalan dengan 2 kendaraan niaga. Mereka awalnya mengira Ye Chen baru saja datang ke bandara untuk mengantar Paul berangkat, namun di luar dugaan, konvoi tersebut tidak kembali ke pusat kota Tokyo. Sebaliknya, kami langsung menuju Yokohama. Maka dia segera menelepon Takahashi Machi dan melaporkan kepergian Ye Chen dari Tokyo. Takahashi Makoto kemudian memerintahkannya untuk terus melacak dan tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Pada saat yang sama, kakak dan adik Su Zifei dan Su Ziyu mengadakan pertemuan formal dengan Machi Takahashi. Mereka bertemu di properti keluarga Takahashi di Ginza, Tokyo, dan Machi Takahashi dengan antusias mengundang mereka untuk duduk di kantornya. Kemudian, dia berkata dengan sangat saleh, awalnya saya ingin berkomunikasi sederhana dengan kalian berdua kemarin, tapi saya tidak menyangka Quanzi mengalami kecelakaan, jadi saya mengabaikan kalian berdua. Mohon maafkan saya. Petik 2. Sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Su, Su Zifei berinisiatif dan berkata sambil tersenyum, Tuan Takahashi terlalu sopan. Saya tidak tahu bagaimana cedera tuannya. Petik 2. Takahashi Machi menghela nafas dan berkata, kedua lengan menjalani operasi dan dipasangi plester. Mungkin perlu beberapa waktu untuk pulih. Petik 2. Zifei sedikit mengangguk. Dia berkata dengan sopan, sayang sekali putra Anda mengalami hal seperti itu. Jika Tuan Takahashi membutuhkan bantuan dari keluarga Su kami, silakan bertanya. Kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Meskipun Takahashi Machi tahu betul bahwa Su Zifei hanya bersikap sopan padanya, dia tetap berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Su, atas perhatian Anda. Petik 2. Su Zifei tersenyum dan berkata, Tuan Takahashi, tidak perlu bersikap sopan. Jika kedua keluarga kami akhirnya dapat mencapai kerjasama, maka kami akan menjadi mitra strategis satu sama lain. Keluarga Su kami sangat mementingkan mitra strategis, dan saya menelepon ayah saya tadi malam. Dia juga sangat prihatin dengan putra saya, kesehatan dan berulang kali meminta saya untuk bertanya apakah keluarga Su dapat berguna. Jika ahli bedah ortopedi Jepang tidak cukup baik, dia dapat mengirim beberapa ahli ortopedi dari Yanjing. Petik 2. Takahashi Machi tersanjung dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Su. Jika Anda memiliki kebutuhan seperti itu, saya pasti akan berbicara dengan Anda nanti. Petik 2. Berbicara, Machi Takahashi menghela nafas, sikap tulus keluarga Su terhadap pasangannya membuat saya semakin mengagumi dan mengagumi mereka. Jika ada peluang untuk mencapai kerja sama strategis dengan keluarga Su,
keluarga Takahashi akan berusaha sekuat tenaga dan tidak pernah mengecewakannya. Keluarga Su, harapan rumah. Petik 2, Su Zifei mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, bagus. Dalam hal ini, selanjutnya mari kita bahas detail kerjasamanya. Petik 2, pada saat ini, Takahashi Machi tiba-tiba berkata, dengan wajah dingin, Tuan Su, Nona Su, sebelum kita mulai mengobrol, saya ingin menambahkan sementara prasyarat untuk kerja sama kita. Petik 2, Su Ziyu mengerutkan kening, Tuan Takahashi. Apakah tidak pantas untuk meningkatkan kondisi untuk sementara? Petik 2, Takahashi Makoto berkata dengan tulus, Nona Su, syarat saya bukan untuk menaikkan harga kepada keluarga Su, tetapi meminta keluarga Su setuju untuk bekerja sama dengan saya dan membantu saya membasmi keluarga Ito sepenuhnya. Petik 2, bab 874. Begitu kata-kata Takahashi Machi keluar, Su Ziyu hanya bisa mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, kemarin, ayahku baru saja mengatakan di konferensi video bahwa dia akan bersatu dengan salah satu dari mereka dan membunuh keluarga lainnya. Mengapa Takahashi Machi secara langsung mengusulkan agar dia bergabung dengan kami untuk membunuh keluarga Ito hari ini? Petik 2 tanda seru, ini terlalu kebetulan, bukan? Mungkinkah Takahashi Machi menguping konferensi video keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang tadi malam? Petik 2, Su Ziyu merasa spekulasinya bukan tidak mungkin. Ia berpikir dalam hati, padahal saat saya check-in ke hotel kemarin, bodyguard yang menemani saya sudah menjalani tes. Aku yakin tidak ada serangga atau kamera di ruangan itu, tapi ini Tokyo, dan berada di wilayah Takahashi Machi. Jika dia memikirkan caranya, seharusnya tidak sulit untuk menguping aku dan kakakku. Su Zifei juga sedikit terkejut, dan bertanya-tanya apakah dia telah disadap oleh Takahashi Machi. Namun, karena Takahashi Machi berada tepat di depannya, Su Zifei tidak dapat berkomunikasi dengan adiknya, jadi dia mengedipkan mata padanya. Su Ziyu mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Lalu dia bertanya kepada Machi Takahashi dengan tenang, Tuan Takahashi, mengapa Anda ingin membasmi keluarga Ito sepenuhnya? Petik 2, Takahashi Machichi berkata dengan marah, Takehiko Ito sialan itu selalu menentangku. Jika itu hanya persaingan bisnis biasa, lupakan saja, tapi dia menentangku dan keluargaku. Ini sudah mencapai tingkat penghinaan pribadi. Petik 2, karena itu, Takahashi Machi berbicara tentang keranjang bunga dan buah yang dikirim oleh Takehiko Ito kemarin, serta panggilan yang dia buat untuk mengejeknya. Setelah dia selesai berbicara dengan marah, dia mengumpat dengan marah, Takehiko Ito ini mengolok-olok anakku dan sangat sarkastik. Benar-benar keterlaluan, jadi aku sudah mengambil keputusan saat aku di rumah sakit kemarin. Mulai sekarang, Tokyo akan bersamanya tanpa aku, bersamaku tanpa dia. Petik 2, Takahashi Machi tidak bodoh, dia tahu jika dia gegabung mengusulkan untuk bergabung dengan keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Ito, keluarga Su pasti akan ragu apakah mereka diawasi. Itu sebabnya dia menyebut Takehiko Ito. Ia sengaja melebih-lebihkan, dan keseluruhan orang menjadi sangat marah. Seluruh pertunjukan dapat dikatakan telah mencapai kemampuan akting seorang aktor yang kuat. Apa yang dia pikirkan adalah jika keluarga Su benar-benar mempercayai apa yang dia katakan, mereka tidak hanya tidak akan curiga bahwa mereka sedang disadap olehnya, tetapi mereka juga akan merasa bahwa dia lebih seperti sekutu alami mereka. Dengan cara ini, dia pasti akan menjadi pasangan terbaik di mata keluarga Su. Su Ziyu memang merasa sedikit lega saat mendengar ini. Jelas sekali, dia mempercayai apa yang dikatakan Takahashi Machi. Karena semuanya terdengar sangat alami. Putra Takahashi Machi terluka dan sekaligus menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang, yang dengan sendirinya membuatnya sangat marah. Namun Takehiko Ito hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengolok-oloknya saat ini. Wajar jika dia marah. Memikirkan hal ini, dia tersenyum tipis. Ia berkata kepada Takahashi Machi, Tuan Takahashi, mari kita bicara tentang kerja sama dulu. Adapun masalah yang baru saja Anda sebutkan, jika tidak ada masalah dengan kerja sama itu sendiri dan semua orang bisa mencapai kesepakatan, hal ini juga bisa dibicarakan. Petik 2, Takahashi Machi segera berkata dengan semangat, bagus sekali. Nona Su, yakinlah bahwa kali ini saya 200% tulus. Saya yakin keluarga Takahashi harus menjadi pilihan terbaik untuk keluarga Su.
Petik 2. Saat Takahashi Machi sedang bernegosiasi secara detail dengan Su Zifei dan Su Ziyu, Ye Chen dan rombongan sudah tiba di Yokohama dan langsung menuju basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Yokohama. Bahan obat Kingang telah dikirimkan 2 jam yang lalu. Oleh karena itu, Ichiro Kobayashi dan Wei Liang mulai mengorganisir pekerja di basis produksi Yokohama untuk melakukan uji coba produksi Jiuxuan Weishan. Uji coba produksi berjalan sangat lancar. Pada pukul 4 sore, batch pertama Jiuxuan Wei Powder yang memenuhi syarat telah diproduksi secara massal dari jalur perakitan. Kemudian, Ye Chen dan rombongan segera berangkat ke Nagoya, kota terpenting di Jepang Tengah. Sesampainya di Nagoya, ini sudah larut. Staf Chen Zekai di Jepang telah memesan hotel terbaik di Nagoya untuk semua orang. Ye Chen juga dapat memperhatikan bahwa 4 ninja yang mengikutinya juga mengikutinya sampai ke hotel ini. Setelah Ye Chen dan yang lainnya check-in, Teng Lin Zhengze, pemimpin 4 ninja, juga membawa 3 ninja lainnya ke meja depan hotel. Mereka memesan 2 kamar di lantai yang sama dengan Ye Chen. Dan, mereka sangat pintar dan memesan 4 kamar berbeda. Keempat area ini berdekatan dengan 2 lift, dan melarikan diri dari tangga di kedua ujungnya. Jepang adalah negara yang rawan gempa, sehingga bangunan mereka dirancang dengan mempertimbangkan masalah penyelamatan diri. Jarang ditemukan 2 set tangga darurat dalam satu gedung di tempat lain. Alasan mengapa mereka mengatur ruangan dengan cara ini adalah karena mereka berharap memiliki kendali yang kuat atas setiap gerakan Ye Chen, yang juga akan memudahkan mereka untuk memantau. Adapun mengapa tidak tinggal di sebelah Ye Chen saja, terutama karena kamar di sekitar Ye Chen semuanya diambil alih oleh anak buah Chen Zekai. Tidak lama setelah Ye Chen beristirahat di kamar, dia melihat aura keempat orang itu semakin dekat. Setelah mengetahui bahwa mereka juga tinggal di lantai ini, Ye Chen punya rencana dalam pikirannya. Malam ini, dia ingin mencoba kedalaman ninja Jepang tersebut. Saat makan malam, anak buah Chen Zekai mengumpulkan semua orang untuk makan nasi belut lokal paling khas di restoran paling terkenal di Nagoya. Setelah makan malam, kami sepakat untuk pergi berbelanja bersama di kawasan perbelanjaan Sakae di Nagoya. Marven sengaja berkata, kalian pergilah. Aku ingin jalan-jalan sendirian. Petik 2. Dia buru-buru berkata, Tuan Ye, kami tidak mengenal tempat ini, jadi Anda tidak boleh bertindak sendiri, atau Anda dapat memberitahu kami kemana Anda ingin pergi. Kami bersamamu bersama. Petik 2. Chen Zekai juga mengangguk berulang kali, ya, Tuan Ye, sebaiknya kami ikut dengan Anda. Petik 2. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada seorang pun di Nagoya yang mengenal saya. Apa yang perlu kamu khawatirkan selain itu? Menurutku aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Chen Zekai mendengar ini. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan membiarkan semua orang mengikutinya, jadi dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, jangan pergi terlalu jauh. Jika Anda butuh sesuatu, ingatlah untuk menghubungi kami. Petik 2. Ye Chen mengangguk, oke, bersenang-senanglah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen pergi sendirian. Saat ini, di dalam mobil di seberang jalan, adik laki-laki Teng Lin Zhengze bertanya kepadanya, kakak senior, apakah kamu ingin mengikutinya? Petik 2. Teng Lin Zhengze mencibir dan berkata, dia sudah check-in di hotel dan pasti akan kembali dan tidak akan melarikan diri. Petik 2. Adik laki-laki lainnya bertanya, saudaraku, maksudmu kamu tidak perlu mengikutiku? Petik 2. Teng Lin Zhengze berkata, saya masih harus mengikuti. Saya berjanji kepada Tuan Takahashi untuk tidak membiarkan dia meninggalkan area kendali, jadi saya akan membiarkan anak keempat mengikuti saya. Anak kedua dan ketiga akan mengikuti saya kembali ke hotel sebelum mereka kembali. Ayo cepat letakkan serangga di kamar mereka. Petik 2. Seorang pria berusia 30-an yang duduk di barisan belakang segera berkata, baiklah kakak, saya akan mengikutinya. Petik 2. Teng Lin Zhengze bersenandung dan berkata, ikuti saja dia dari kejauhan, tapi jangan sampai kehilangan dia. Jika ada yang tidak beres, segera hubungi dia. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Saya mengerti, kakak senior. Petik 2. Bab 875. Alasan mengapa Ye Chen ingin mengesampingkan Chen Zekai dan yang lainnya adalah untuk mencari kesempatan bertindak sendiri sehingga dia bisa menguji seberapa kuat ninja Jepang yang mengikutinya. Selain itu,
dia tahu betul bahwa karena pihak lain mengikutinya ke hotel, dia pasti akan berpikir bahwa kemanapun dia pergi sekarang, dia pasti akan kembali ke hotel. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka berempat tidak akan mengikuti mereka bersama-sama. Bukan karena Ye Chen takut dengan pengelompokan pihak lain, tapi dia merasa jika hanya ada 4 orang yang mengikutinya jauh-jauh dari Tokyo, jika dia mengambil alih semuanya, Takahashi Machi mungkin tidak memiliki siapapun. Jika dia mengalahkan semua lawannya sekaligus, sisa waktunya di Jepang mungkin akan sangat membosankan. Oleh karena itu, Ye Chen berharap untuk mengalahkan mereka satu persatu. Hanya dengan mengalahkan mereka satu persatu kita bisa terus-menerus memperparah ketakutan lawan, terlebih lagi ketakutan terhadap Takahashi Machi. Ketika meninggalkan hotel, Ye Chen sudah memperhatikan bahwa pihak lain hanya mengirim 1 orang untuk mengikutinya secara diam-diam kali ini. Jadi, dia berencana mengoperasi pria kesepian ini terlebih dahulu. Pria yang menyendiri itu bernama Teng Lin Qingtian, kerabat jauh keluarga Teng Lin. Ia belajar ninjutsu dari ayah Teng Lin Zhengze ketika ia masih kecil, sehingga ia dan Teng Lin Zhengze dianggap bersaudara. Di antara 4 bersaudara Teng Lin Zhengze, meskipun Teng Lin Qingtian bukan yang terkuat, bakatnya sangat tinggi. Dia sangat pandai bersembunyi dan melacak. Setelah bertahun-tahun debut, tidak peduli siapa yang dia lacak, dia tidak pernah melarikan diri oleh lawan. Teng Lin Qingtian mengikuti Ye Chen sampai keluar pusat kota dan kawasan pemukiman padat penduduk. Jarak dari Ye Chen selalu dijaga antara 100 hingga 200 meter. Sosoknya sangat tersembunyi, dan auranya terkontrol dengan sangat baik. Orang dengan kekuatan yang lebih kecil mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang diincar olehnya. Setelah meninggalkan kota, Ye Chen langsung pergi ke taman di tepi sungai. Karena hari sudah gelap, cuaca dingin, dan berada di pinggiran kota, tidak ada seorang pun di taman. Melihat Ye Chen memasuki taman, Teng Lin Qingtian, yang telah mengikutinya sepanjang jalan, mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tapi yang tidak pernah dia duga dalam mimpinya adalah Ye Chen, yang berada tepat di depan matanya, tiba-tiba menghilang setelah memasuki taman. Sebagai seorang master yang telah berlatih ninjutsu selama bertahun-tahun, pendengaran, penglihatan, penciuman dan sentuhan Teng Lin Qingtian jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Ia dapat mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh orang biasa. Ia juga dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Hal yang paling kuat tentang dia adalah pendengarannya yang luar biasa. Ninja paling mengandalkan pendengarannya saat melacak pada larut malam. Teng Lin Qingtian dapat mendengar jangkrik merayap di rerumputan dan semut merangkak keluar dari guanya dalam radius 2 hingga 300 meter. Karena pendengarannya sangat bagus, dia dapat dengan jelas mendengar napas dan detak jantung semua orang dalam jarak 1 meter persegi. Ketika seseorang bersembunyi, dia tidak boleh bergerak atau berbicara, namun pernapasan dan detak jantung tidak dapat dihindari apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak mungkin orang biasa bisa lepas dari pengawasan Teng Lin Qingtian. Namun, Ye Chen, yang masih dalam jangkauan penglihatan dan pendengarannya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara nafas, dan tidak ada suara detak jantung. Menahan napas dalam waktu singkat memang tidak sulit, namun Anda tidak bisa membiarkan jantung berhenti berdetak, bukan? Ini jelas di luar kendali manusia. Hal ini membuat Teng Lin Qingtian langsung gugup, karena dia menyadari bahwa hal ini tidak biasa. Dia segera menahan nafasnya secara ekstrim dengan kewaspadaan yang ekstrim, dan kemudian tetap tidak bergerak, dengan hati-hati mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 senjata rahasia hitam dari tangannya. Shuriken merupakan salah satu senjata yang paling umum digunakan oleh para ninja Jepang. Senjata ini memiliki panjang sekitar meter, dengan bilah simetris di kedua sisinya, dan gagangnya pendek, bentuknya seperti belati. Namun penggunaan Shuriken jenis ini sangat berbeda dengan penggunaan belati. Belati sebagian besar digunakan untuk menusuk dan memotong, tetapi senjata rahasia digunakan untuk melempar. Dapat dikatakan bahwa penggunaan Shuriken mirip dengan pisau terbang Lee Sun Huan dalam novel Seni Bela Diri. Jika seni bela diri Tiongkok menekankan keadilan dan keadilan, maka ninjutsu Jepang berbahaya dan kejam. Ninja tidak suka berkompetisi tatap muka dengan lawannya. Mereka suka melukai orang dengan panah tersembunyi. Sebaiknya lawan tidak menyadarinya sampai mereka mati. Ini adalah pengejaran utama para ninja. Senjata favorit mereka adalah senjata rahasia, anak panah,
dan sumpitan, dan mereka akan mengoleskan zat yang sangat beracun pada bilah tajamnya untuk memastikan lawan mereka akan mati selama kulit mereka dirusak oleh bilah tajam tersebut. Semenit berlalu, dan Tenglin Qingtian masih tidak menangkap gerakan apapun dari Ye Chen. Pendengarannya mencakup hampir seluruh taman, dan dia dapat menyimpulkan bahwa dialah satu-satunya orang yang hidup di taman itu. Tenglin Qingtian diam-diam bertanya-tanya, kemana perginya orang Cina itu? Apakah dia melarikan diri atau bersembunyi? Jika dia kabur, bagaimana dia bisa kabur dalam sekejap? Mungkinkah dia tidak bisa berteleportasi? Atau aku hanya mengalihkan perhatiannya dan membiarkannya lolos? Jika dia bersembunyi, lalu bagaimana dia bisa tetap tidak bergerak selama 1 menit? Dapat dimengerti untuk mengontrol pernapasannya, tapi agak tidak realistis untuk mengontrol detak jantungnya, bukan? Jika yang pertama, maka sebagian besar tanggung jawab ada pada Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan pihak lain, kembali saja dan laporkan untuk menerima hukuman, dan berikan perhatian lebih lain kali. Tetapi jika yang terakhir, maka kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Memikirkan hal ini, keringat dingin muncul di belakangnya. Oleh karena itu, Tenglin Qingtian memegang shuriken di tangannya lebih erat, memutar tubuhnya perlahan dan tanpa suara di bawah kakinya, dan dengan hati-hati menatap sekeliling, karena takut pihak lain akan tiba-tiba muncul. Setelah melihat sekeliling 2 kali dan memastikan tidak ada hantu di sekitarnya, dia menghela nafas lega. Saat dia hendak segera pergi dari sini, dia tiba-tiba merasakan seseorang menepuk bahu kirinya. Pada saat ini, dia sangat ketakutan hingga bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dia tiba-tiba berbalik seperti orang gila, dan melemparkan 2 senjata rahasia beracun ke arah belakangnya dengan desir. Namun, kedua senjata rahasia itu tidak mengenai sasaran apapun. Setelah terbang puluhan meter, mereka dipaku ke dinding. Brengsek, di mana orangnya? Tenglin Qingtian, yang sangat terkejut, tidak berani menunda tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 senjata rahasia dari kotak kulit sapi di pinggangnya. Tenglin Qingtian, memegang shuriken, berteriak ketakutan, siapa itu? Keluar dari sini. Saat ini, dia merasakan bahu kanannya ditepuk 2 kali lagi. Saat ini, Tenglin Qingtian hampir kencing ketakutan. Dia mengambil langkah maju seperti orang gila, menoleh dengan marah, dan melemparkan kedua senjata rahasia itu lagi. Namun, kali ini masih nihil, di belakangmu. Kamu bahkan tidak bisa melihat hantu. Tenglin Qingtian tertegun dan buru-buru mengeluarkan 2 senjata rahasia terakhir. Saat ini, saya mendengar seorang pria di belakang saya mencibir dan mencibir. Sepertinya ninja Jepang tidak lebih dari ini. Sungguh mengecewakan. Bersambung.